Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. So di konten kali ini saya bakal review 4 medal terbaru Dressrosa, yaitu Dellinger, Diamante, Yongdovi, dan Sugar. Let's go guys, kita bahas. Oke guys, kita akan mulai dari medal event dulu guys ya. Mungkin kita akan mulai dari medalnya Diamante gitu. Medalnya Diamante bunyi trade-nya when critical a course reduce the cooldown time of skill 2 by 3%. Jadi saat kita berhasil memberikan serangan kritikal kepada musuh, maka kita akan mendapatkan cooldown skill 2 secara otomatis sebanyak 3%. Jadi saat kita berhasil memberikan serangan kritikal, maka cooldown skill 2 kita akan meningkat secara otomatis sebanyak 3% ya. Terus medalnya Dellinger. Medal Dellinger ini when your team lost the treasure boost critical by 90%. Wah, ini ngeri banget ya, 90% loh. Tapi syaratnya, di sini syaratnya adalah saat kita dalam posisi kalah bendera gitu. Misalnya bendera kita 2, bendera musuh itu ada 3 gitu, atau bendera kita 1, bendera musuh ada 5. Maka kita akan mendapatkan critical kita akan meningkat sebanyak 90% selama 20 detik. Nah, kalau kalian yang masih pemula mungkin kalian akan rada bingung gitu, kira-kira mau dipasangkan ke cara yang kayak gimana medalnya Diamante sama medalnya Dellinger gitu. Untuk kalian yang udah lumayan lama main, pasti kalian udah punya gambaran gitu bahwa medal ini cocok untuk Joro Dressrosa guys ya. Sama sih, saya juga pengen nyobain medal ini ke Joro Dressrosa gitu. Walaupun ya Joro Dressrosa saat ini lagi meta dengan medalnya Sanji Royal Wedding. Tapi untuk Sanji yang Osoba gitu ya, Sanji yang Wano gitu, yang medal event itu. Cuman untuk kalian yang baru main, yang baru-baru main ya, medal-medal baru main, mungkin kalian belum punya medalnya gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa coba medal ini ke Joro Dressrosa gitu. Menurut saya ini oke kok. Ya, ini bagus banget sih, kritikal 90% selama 20 detik. Oke guys, sekarang kita masuk ke medal Yongdovi dan medalnya Sugar gitu. Mungkin kita bahas dari medalnya Sugar dulu guys ya. Medalnya Sugar ini keren sekali sih. Saya udah pas baca ini langsung udah punya gambaran kira-kira cara mana yang akan saya gunakan gitu ya. Rencananya udah ada gitu di otak saya. When you knock back an enemy, recovery HP by 3%. Jadi saat kita memberikan serangan knockback ya, knockback itu membuat musuh terhempas gitu ya, atau terpental gitu ya. Saat kita membuat musuh terpental, misalnya King Cobra-nya Snake Man, nah itu terpental kan ya. Saat kita memberi musuh serangan knockback, maka kita akan mendapatkan recovery HP atau tambahan darah sebanyak 3%. Dan ingat, ini cuma perlu membuat musuh terpental, tidak perlu mati guys ya. Jadi ketika musuh terpental, maka kita akan mendapatkan recovery HP by 3%. Saya udah langsung punya gambaran kalau medal ini bakal saya pakaikan ke Luffy Onigashima gitu. Karena Luffy Onigashima semua skillnya skill knockback gitu ya. Ryo-nya, Hauga-Telingan itu semua skill knockback gitu ya, bisa membuat musuh terpental gitu. Dan ini bagus juga ya. Walaupun kalau kalian tahu ya, medalnya Lawano juga bisa ngasih recovery HP gitu. Medalnya Big Mom juga bisa ngasih recovery HP. Tapi syaratnya itu harus ngekill gitu. Coba mana ya? Nah ini guys ya. Oh ini 5% gitu ya. Tapi harus ngekill gitu. Ini after killing an enemy recovery HP 5%. Tapi syaratnya harus ngekill gitu. Kalau medalnya Sugar tadi itu nggak perlu ngekill gitu. Kita cukup membuat musuh terpental. Kita dapat 3% recovery HP ya, tambahan darah. Sebenarnya medal seperti itu udah pernah ada, yaitu medalnya Sentomaru. Sama sih guys ya, tapi apa yang membuat ini tidak jadi keren di mata saya? Tag medalnya itu Sabody sama Navi doang gitu. Dan ini kalau dijadiin set medal agak kebingungan. Kita mau jadiin set medal pakai medal siapa lagi? Kan set medal itu gabungan di antara lebih dari satu medal kan. Jadi kalau kita pakai medalnya Sentomaru ini agak riskan guys ya, nggak terlalu worth it gitu karena tag medalnya bakal dikit yang aktif. Sementara kalau kita pakai Sugar itu potensi untuk trio efeknya cukup bagus ya, karena medal-medal Dressrosa kan juga banyak guys ya, apalagi tipe-tipe Paramecia gitu. Next, sekarang kita bahas medalnya Yongdovi. When your strength is less than
50% increase damage dealt by 5% gitu. Jadi saat kekuatan kita kurang dari 50% kekuatan di sini artinya darah ya. Saat darah kita di bawah dari 50% persentase HP ya, maka kita akan mendapatkan damage tambahan atau damage kita akan meningkat sebanyak 5%. Saya contohin, misalnya darah kalian ya, darah char kalian itu 20.000. Misalnya kalian bawa char siapa? God Usopp lah. God Usopp HP-nya itu 20.000 guys ya. HP-nya 20.000. Otomatis 50%-nya itu berapa? 10.000. Nah, kalau misalnya di bawah 50% berarti 9.000 ya kan? Karena 50% 10.000. Otomatis kalau di bawah 9.000 atau 9.500 atau 8.000 guys ya. Nah, jadi saat darah kalian itu di bawah 50% ya, 9.000, maka kalian akan mendapatkan damage tambahan sebanyak 5% guys ya. Makanya ini bagus banget untuk orang-orang yang sering banget barbar guys ya, medal ini kayaknya. Karena orang-orang yang sering banget barbar pasti gampang banget kehilangan darah gitu ya. Roger mungkin bisa dicoba guys ya. When your strength is less than 50%, ini kayaknya bagus banget juga sih medalnya gitu. Oke, sampai di sini aja konten review saya kali ini. Walaupun singkat, saya harap ini bisa membantu kalian. Dan sebenarnya teman-teman, saya itu udah buat recording gameplay Loud Dressrosa sama God Usopp untuk menyapa Yongdovie sama Sugar. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin kalian juga mengalami bahwa akhir-akhir ini jaringan nggak stabil banget guys ya. Itu untuk, jangankan untuk push rank gitu, untuk push league battle gitu, untuk main challenge battle aja agak susah banget jaringannya gitu. Padahal seperti yang kita tahu kalau challenge battle jaringannya masih jauh lebih bagus dibanding league battle gitu. Kalau league battle itu harus benar-benar stabil gitu. Challenge battle itu nggak terlalu gimana gitu. Tadi saya mau main challenge battle aja jaringan agak susah banget guys ya. Padahal mungkin kalau kalian yang biasa nonton gameplay saya, kalian tahu bahwa saya itu kalau main biasa jaringannya itu lancar-lancar aja gitu. Makanya saya belum mau memaksakan buat gameplay gitu. Saya udah buat Loud Dressrosa tapi nggak tahu kenapa mati aja tiba-tiba di tengah-tengah match ya. Bukan mati lost connection sih, tapi jaringannya patah-patah gitu. Matchnya tetap berlangsung tapi jaringannya patah-patah gitu. Makanya recordingnya saya matiin gitu, biar mainnya jauh lebih mudah guys ya. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya and stay santun.